Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apakah kalian pernah mendengar teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie mengenai proses belajar dengan gabungan-gabungan stimulus yang disertai suatu gerakan yang sama? Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video ini. Teori dari Guthrie ini adalah mengenai pembentukan dan perubahan kebiasaan. Kebiasaan itu adalah kecenderungan yang dipelajari untuk mengulang respon-respon yang pernah dibuat, jadi dibiasakan. Nah, sebenarnya ketika kita mungkin teman-teman masih ingat bahwa kalau misalkan ingin membentuk kebiasaan, usahakan kebiasaan yang dibentuk itu adalah kebiasaan yang nggak perlu dirubah di masa yang akan datang. Tapi gimana caranya apabila ketika kita sudah membentuk kebiasaan, tapi ternyata kebiasaan itu ingin dirubah? Nah, Guthrie punya teori mengenai ini. Ada 3 teori menurut Guthrie, metode-metode yang digunakan untuk menghentikan kebiasaan. Yang pertama adalah metode ambang batas. Metode ambang batas ini yaitu memberikan stimulus yang lemah, menaikkan stimulus tetapi menjaganya tetap di bawah ambang batas level yang akan menghasilkan respon yang tidak diinginkan. Contoh misalkan, memberikan pelajaran dalam durasi waktu yang pendek. Untuk anak-anak, perlahan-lahan durasi belajarnya itu diperpanjang, tetapi nggak sampai membuat mereka itu kesal atau bosan. Contoh lain misalkan anak itu akan bereaksi kepada rasa bayam, misalkan nggak mau makan bayam dengan cara menolak untuk memakannya. Nah, untuk mengubah kebiasaan ini, orang tua itu dapat memberikan bayam dalam gigitan kecil atau mencampurkannya dengan makanan yang disukai anak-anak. Jadi dikit-dikit. Seiring dengan waktu, jumlah bayam dalam makanan anak-anak itu dapat ditingkatkan. Sama halnya kalau misalkan dalam pembelajaran, misalkan memberikan porsi pembelajaran yang dikit durasinya. Nanti makin hari diperbanyak sampai perlahan-lahan durasi belajarnya diperpanjang. Nah, metode yang kedua yaitu dengan kelitihan atau fatigue. Apa maksud dari kelitihan ini? Yaitu dengan hadirnya stimulus. Jadi memaksa untuk melakukan respon yang tidak diinginkan secara berulang-ulang. Contoh misalkan, kadang kan ada anak misalkan yang suka banget untuk membuat pesawat mainan dari kertas. Gitu. Jadi kita ingin menghentikan kebiasaan itu. Jadi misalkan ada anak yang ada kertas tuh dibuat mainan, ada kertas dibuat bentuk pesawat gitu. Kita ingin menghentikan kebiasaan itu. Caranya gimana? Caranya yaitu menurut Guthrie yaitu dengan menyuruh anak tersebut untuk membuat pesawat mainan itu dari masing-masing kertas sampai bosan. Sampai mereka lelah dan sampai mereka nggak mau lagi untuk membuat pesawat dari kertas. Nah, kalau misalkan contoh yang lain lagi, misalkan ada seorang anak nih yang suka melempar-lempar mainan. Nah, yang bisa dilakukan itu mungkin ya difasilitasi aja. Mereka dibuat aja untuk melempar mainan sampai mereka capek. Pada akhirnya mereka juga akan berhenti sendiri gitu. Metode yang ketiga yaitu metode respon yang tidak sesuai atau incompatible response. Dengan hadirnya stimulus, misalkan kita meminta seorang siswa atau anak untuk membuat respon yang tidak sesuai dengan respon yang tidak diinginkan. Misalkan untuk menghentikan kebiasaan makan cemilan sambil menonton TV, maka orang tuh harus menjaga tangannya agar tetap sibuk misalkan dengan menjahit, melukis, mengisi teka-teki silang. Jadi kita membuat respon yang tidak sesuai dengan respon yang tidak diinginkan. Kalau misalkan kebiasaan makan kan berarti di tangan ya. Itu kita harus yang ngejaga tangannya agar nggak nyemil makanan atau nggak ngambil makanan seperti menjahit, melukis dan lain-lain. Nah, Guthrie juga berpendapat bahwa menggunakan hukuman untuk menghentikan kebiasaan siswa atau kebiasaan anak itu sebenarnya nggak efektif. Hukuman yang diberikan setelah dilakukannya misalkan suatu kebiasaan yang kita nggak
pengen itu kebiasaan itu muncul, itu sebenarnya tidak dapat mempengaruhi stimulus dan respon atau nggak akan menghilangkan kebiasaan itu. Hukuman yang diberikan ketika perilaku itu dilakukan itu justru dapat mengganggu atau menekan kebiasaan tetapi tidak mengubahnya. Bahkan nih, misalkan mengancam hukuman itu dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan dan justru bisa mendukung kebiasaan yang akan diubah. Pernah dong kalau misalkan seorang guru nih mengancam nanti kalau terlambat ini nggak dapat nilai, atau justru itu akan memicu seseorang yang sering melakukan terlambat bahwa ya nggak sih, justru akan menjadikan itu sebuah tantangan. Jadi lebih baik menurut Guthrie kebiasaan negatif itu diubah dengan cara menggantinya dengan kebiasaan yang diinginkan. Hukuman dan punishment memegang peran penting dalam proses belajar. Hal penting mengenai hukuman adalah bukan seberapa berat hubungan itu atau rasa sakit yang ditimbulkan, tapi apa yang membuat individu itu berubah. Jika hukuman tidak menimbulkan perubahan perilaku, maka hukuman tidak efektif atau justru menimbulkan respon yang tidak diinginkan. Berikut adalah sebuah penerapan kasus hukuman, di mana seorang anak yang baru pulang sekolah lalu memberantakkan pakaiannya. Kemudian ibunya memarahi dan menghukumnya dengan cara menyuruh anak tersebut untuk memakai bajunya kembali dan mengulanginya kembali lagi dengan merapikan pakaiannya. Lupa disebabkan oleh intervensi, dengan kata lain bahwa setiap kali mempelajari hal yang baru, maka proses itu akan menghambat sesuatu yang lama atau menghambat hal-hal yang dipelajari sebelumnya. Seseorang yang belajar tugas A dan kemudian belajar tugas B, lalu diuji untuk tugas A. Satu orang lainnya belajar tugas A, tetapi tidak belajar tugas B, dan kemudian diuji pada tugas A. Secara umum, akan ditemukan bahwa orang pertama mengingat tugas A lebih sedikit ketimbang orang kedua. Jadi, tampak bahwa mempelajari hal baru telah mencampuri retensi dari apa yang dipelajari sebelumnya. Yang terakhir adalah transfer training. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat terbesar dalam studi Anda harus berlatih dalam situasi yang persis sama, dalam posisi yang sama, di mana Anda akan diuji. Jika Anda belajar sesuatu di kamar, tidak ada jaminan pengetahuan diperoleh di situ akan dapat ditransfer di kelas. Nah, apa implikasinya dalam misalkan pembelajaran? Untuk menghasilkan suatu transfer ilmu pengetahuan, misalkan perilaku itu harus dilatih dalam situasi yang persis di mana perilaku tersebut akan dibutuhkan. Seperti di meja belajar, dalam kelompok kecil, atau misalkan di rumah. Oh ya, kita mengenal hukum imbalan dan hukum-hukuman pada teori Thorndike. Nah, Guthrie yakin bahwa respon itu tidak perlu diberi imbalan untuk dapat dipelajari. Mekanismenya adalah kontiguitas. Artinya memasangkan suatu respon atau stimulus yang tepat pada waktu yang tepat juga gitu.